The Renata Road 2022. Ya, film ini adalah salah satu film paling mind-blowing yang pernah gua tonton. Bahkan saking mind-blowingnya, sepanjang 2 jam film ini berjalan, sisi kepala malah semakin puyeng. So, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Ketika film dimulai, kita langsung diperlihatkan kepada seorang pria yang tidak pernah disebutkan namanya. Pria ini berniat check-in ke sebuah hotel misterius bernama The Renata Hotel. So let's get you. Ia pun disambut langsung oleh si pengurus hotel yang segera memberikannya kunci kamar. Biar nggak ribet, sepanjang film kita akan memanggil si tamu dengan nama Ben. Di sini, Ben segera diantar ke depan kamarnya. Ia tak diberikan sedikit pun kesempatan untuk berbicara. Jelas, Ben langsung merasa heran karena seharusnya ia berhak mendapatkan pelayanan terbaik. Tapi pada faktanya hal itu tidak terjadi. Actually, you may reach us in reception within the first. Barang-barang yang ada di kamar tidaklah beraturan dan bahkan posisinya tidak enak dilihat. Sontak, Ben mulai berpikir apakah ia telah check-in di hotel yang salah. Di samping itu, hotel ini benar-benar menomorsatukan keheningan. Sampai sekarang tidak ada satupun suara bising yang terdengar. Baik itu suara langkah kaki ataupun suara bisik dari kamar lain. Terlihat, untuk menonton TV di malam hari pun besaran volume harus di bawah 20. Lalu berjalanlah Ben untuk melihat-lihat. Selayaknya hotel pada umumnya, berbagai fasilitas pendukung turut berada di sana. Fasilitas yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Ben selaku penghuni baru. Namun disitulah ia sadar bahwa si pengurus hotel selalu rutin menyiarkan pengumuman. Anehnya, pengumuman yang disampaikan merupakan sebuah pengulangan dari beberapa aturan. Seperti halnya tidak boleh berlari di lorong, tidak boleh minum alkohol di atas jam 9 malam, dan tidak boleh berisik. Tak lama, Ben melihat seorang pelayan hotel yang diajak masuk ke salah satu kamar. Tak tahu apa yang dilakukan pelayan itu, tapi yang jelas Ben mulai merasa kelelahan. Sayangnya, Ben tidak bisa beristirahat secara normal. Ia harus diganggu dengan suara bising dari sepasang kekasih yang sedang berseru-seru. Nah, sejak saat itulah, Ben mulai merasa aneh. Bagaimana mungkin suara TV harus tetap kecil, sedangkan malam-malam begini ada sepasang kekasih yang tak tahu diri. Karena nggak bisa tidur, mampirlah Ben ke bar sederhana di hotel tersebut, di mana ia disambut oleh seorang barista. Sekejap, barista yang tak diketahui namanya itu turut menawarkan alkohol kepada Ben. Alhasil, Ben nggak mau menanggapi karena ia tahu tindakan itu sudah melanggar aturan. Lalu ketika hari berganti, Ben sadar bahwa masih terdapat kehidupan di hotel ini, di mana pagi itu ia harus menikmati sarapan bersama sepasang suami istri. Si istri bersikeras mengajak Ben berbicara, namun sang suami pun menekankan untuk tidak mengganggu ketenangan Ben. Leave him be. Dan saat makanan tiba, suasana yang tadinya hening tiba-tiba saja berubah menjadi berisik. Sang suami menikmati makanan itu dengan cara yang aneh serta tamak. Peace and quiet, is it, dear? Di sisi lain, si pelayan hotel tidak terlihat tenang sama sekali. Saking gugupnya, sendok-sendok pun harus berserakan. Tapi entah kenapa, Ben tidak diizinkan untuk membantu. Padahal di sini Ben niat membantu karena si pelayan tampak gugup setengah mati. Sampai pada akhirnya, Ben tidak menyicip makanan itu.
Dan pada momen tersebut, ia kembali dikejutkan dengan keberadaan wanita di kursi roda. Ternyata, wanita tersebut adalah istri dari si pengurus hotel dan ia menderita kelumpuhan otak. Di samping itu, jejak kursi roda turut membuat Ben sadar bahwa lokasi kamar dari si pengurus hotel akan dengan mudah diketahui. Tapi lagi-lagi, Ben harus berpapasan dengan kakek tersebut. Kali ini ia sedang sibuk memaku tembok sembari memarahi istrinya. Namun dengan kehadiran Ben, si kakek pun gak lagi marah, di mana ia segera meminta untuk dibantu. A guest. Come here. Pass those to me. Cooperation at all today. I'm getting no. Anehnya, saat akan mengambil bingkai-bingkai itu, si istri seperti melarang. Tak tahu maksudnya apa, tapi yang jelas Ben hanya bisa membantu sampai selesai. Asli, sepanjang nonton film ini, gue cuma bisa keheranan sendiri. Bagaimana enggak, penghuni kamar lain hanya menyapa seadanya, lalu masuk ke dalam kamar seperti tergesa-gesa. Afternoon. Dan anehnya lagi, barang-barang yang sempat dirapikan Ben malah kembali berantakan seperti semula. Singkat waktu, Ben pun sengaja berenang di kolam yang tersedia. Tapi mau tersedia atau tidak, Ben tetap saja tidak melihat orang lain selain dirinya sendiri. Dari situ, Ben kembali beristirahat di dalam kamarnya, di mana untuk kedua kali, ia pun kembali mendengar suara sepasang kekasih yang sedang sibuk berseru-seru. Namun, saat akan menegur, pintunya Ben malah terhalang oleh keberadaan istri dari si pengurus hotel. Yang apa boleh buat, sepanjang malam itu, Ben tidaklah tidur sama sekali. Sayangnya, sampai sekarang ini, Ben gak benar-benar tahu suara itu berasal dari mana. Tapi, Ben curiga dengan sepasang suami istri yang selalu sarapan bersamanya. Kali ini, ia ditantang bermain biliar oleh seorang pria pebisnis yang merupakan tetangga kamarnya. Selayaknya orang baru kenal, mereka pun berbincang mengenai hal-hal sepele. Namun, seiring berjalannya waktu, topik pembicaraan segera bergeser. Pria tersebut sengaja menunjukkan sebuah pil yang ia jual. Dari apa yang disampaikan, Ben pun disuruh menegak pil itu di saat suara berseru-seru mulai terdengar. Yang nantinya Ben tak akan terganggu, melainkan merasa nyaman untuk beristirahat. Kemudian, scene beralih kepada si pengurus hotel yang akan memberi makan kepada istrinya, di mana si pelayan hotel segera disuruh untuk mengambil makanan yang disimpan di dalam kulkas. Sedangkan si barista sengaja disuruh untuk menyuapi wanita itu makan. Tak lama, Ben yang sedang berjalan kembali berpapasan dengan pelayan hotel. Di sini, Ben segera mendapati botol penampung yang sudah terisi cairan putih. Jelas dong, cairan itu bukan sembarang cairan, di mana tiba-tiba saja Ben mulai mengalami sakit di bagian dada. Singkat cerita, perayaan sederhana sengaja diadakan untuk menyambut Ben sebagai tamu baru. Pada momen itu, setiap tamu disajikan sayatan kecil dari kepala babi. Anehnya, selama si pengurus hotel belum terlihat, para tamu pun langsung menyantap secara rakus. Lalu ketika si pengurus sudah muncul, barulah mereka terdiam. Jujur aja, keanehan itu belum seberapa. Karena apa yang akan kalian lihat sebentar lagi jauh lebih mind-blowing serta di luar nalar. Yang mana, sang istri dari pengurus hotel turut ditampilkan di depan para tamu. Awalnya gue kira mereka semua akan berdoa bersama-sama. Namun faktanya, wanita itu dipaksa untuk mengobrol selayaknya boneka anak. Dan parahnya lagi, para tamu justru tertawa ngakak dengan suara tawa yang sangat creepy. I want to know,
me why I said, speaking of these. Kali ini si pelayan hotel akan bernyanyi sebuah lagu. Ya, sama seperti sebelumnya, gue kira lagu yang dinyanyikan akan terasa spesial. Tapi ternyata lagu itu hanya berisi 3 buah kalimat yang diulang-ulang terus-menerus. Sampai-sampai secara perlahan senyuman si pelayan hotel mulai berganti dengan tangisan. Mirisnya, sepanjang gadis itu bernyanyi, hanya band seorang yang masih bertahan hingga selesai. Saat akan tidur, Ben kembali mendengar suara seru-seru dari sepasang kekasih. Luar biasanya, Ben berhasil tidur nyenyak sepanjang malam. Yang berujung, ia segera memulai hari secara produktif dibandingkan hari-hari yang sebelumnya. Lalu datanglah Ben ke ruangan biliar. Di sana ia bertemu dengan si pebisnis beserta si kakek yang sedang main kartu berduaan aja. Dan dengan kehadiran Ben pun diajak untuk bermain. Di mana tak lama si kakek harus keluar sebentar karena terdengar suara kursi roda yang sedang bergerak. Nah, di momen ini, si pebisnis mengajak Ben untuk bermain curang. Pria itu mengaku bahwa ia sudah merasa lelah untuk mematuhi segala aturan. Dan apa boleh buat, pada ujungnya si kakek pun harus mengalami kekalahan telak. Sedangkan di samping itu, Ben gak peduli dengan menang atau kalah, di mana ia hanya peduli untuk bisa mendapatkan pil dalam jumlah yang sangat banyak. Singkat cerita, Ben yang akan beristirahat pun mulai dihampiri oleh si barista. Ben diberitahu bahwa ia sengaja diundang makan malam oleh si pengurus hotel. Benar saja, pada malam itu mereka pun duduk bersama, terkecuali si pelayan yang hanya berdiri di pojokan tembok. Tak lama, si kakek menegaskan bahwa ia selalu tegas dengan aturan untuk menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang mengalir seperti air tanpa adanya celah. Jujur aja, sewaktu gue nonton film ini, gue sendiri belum mengerti keseimbangannya ada di mana. Jelas-jelas, si pelayan memiliki ekspresi yang tersiksa, begitu juga dengan istri dari si kakek. Rasa-rasanya kedua orang itu udah berada di fase pasrah dengan keadaan. Just a quiet place. Hanya saja, biar nggak repot, Ben cuma bisa setuju serta memuji setiap pelayanan dari hotel itu. Sampai suatu ketika, seseorang boleh menyelinapkan sebuah kaset ke dalam kamar Ben, di mana kaset itu berisikan tiap-tiap aktivitas dari pelayanan hotel. Dan dari sini, Ben mulai panik setengah mati. Ia baru sadar bahwa terdapat kamera tersembunyi di tiap-tiap kamar yang selalu merekam aktivitas tamu. Namun, bukannya mendapat solusi, Ben malah dihampiri oleh si pelayan hotel. Yang mana tanpa adanya basa-basi, pelayan itu langsung beraksi secara spontan. Dengan begini, Ben pun segera melawan, di mana dadanya Ben kembali mengalami sakit dan ia segera mengajak pelayan itu untuk kabur. Hanya saja, pelarian mereka tidak akan berjalan mudah. Entah bagaimana ceritanya, seluruh tamu langsung mengejar mereka secara serempak. Sedangkan di sisi lain, terlihat jika si kakek sudah terkunci di suatu ruangan. Ia hanya bisa memantau melalui CCTV sekaligus memberitahu semua tamu untuk tidak berlari di lorong serta kembali ke kamar. Sayangnya, pelarian mereka tidak berjalan dengan mulus. Ben yang mengalami nyeri dada pun langsung dihajar oleh si barista. Sedangkan di situasi yang berbeda, si pengurus hotel tak bisa lagi berbuat banyak. Kakek itu langsung mengakhiri hidupnya sendiri yang berujung seluruh tamu mulai menggila.
di mana secara rakus serta serakah, si pelayan hotel langsung digunakan secara bergantian. Mau itu cowok, cewek, muda atau tua, mereka semua benar-benar membabi buta tanpa akal sehat. Dan setelah beberapa waktu, kondisi hotel pun langsung hening total. Semua tamu sudah masuk ke kamar, terkecuali Ben beserta si pelayan hotel. Pada titik ini, Ben masih berusaha untuk mengajaknya pergi. Namun sayang, mereka tak bisa pergi, begitu juga dengan si wanita yang mengalami lumpuh total. Di akhir film, scene beralih kepada Ben yang sedang terduduk di lobi hotel. Tapi kali ini, ia harus disambut oleh pengurus yang berbeda dan film pun berakhir. Nah, bisa gue pastikan sampai detik ini kalian semua pasti bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi dan bagaimana maksud dari setiap misteri di film ini? Ya, simpelnya gini guys. Dari awal kedatangannya, si pembuat film nggak menjelaskan siapa sebenarnya si Ben ini dan kenapa dia bisa di situ. Dimana awalnya kita dibikin percaya jika Ben adalah tamu hotel biasa yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan hotel tersebut. Padahal faktanya, Ben bukanlah tamu baru di hotel ini, melainkan ia sebenarnya sudah mengalami momen tersebut secara berulang serta selalu berakhir sama di setiap saat. Intinya sih, si Ben ini hanya dijadikan mainan yang selalu di-refresh otaknya ketika tersadar. Dengan tujuan mendapatkan hiburan, Ben dijadikan boneka seolah-olah ia adalah tamu spesial di hotel ini. Yang padahal Ben bukanlah orang spesial, melainkan ia adalah mainan biasa yang sembari dimanfaatkan sebagai penyiksaan moral. Selama film berjalan, kita juga dibikin percaya bahwa si wanita berkursi roda merupakan istri dari si pengurus hotel. Yang padahal, wanita itu adalah istri dari Ben. Begitupun halnya dengan si pelayan hotel yang terlihat seperti pekerja biasa. Tapi aslinya, gadis tersebut adalah anak kandung dari Ben sendiri. Nah, satu keluarga ini sengaja dijadikan bahan hiburan dengan fungsi mereka masing-masing. Mirisnya, si pelayan hotel benar-benar menjadi pelayan di hotel ini. Selain memberikan pelayanan yang sesungguhnya, ia juga dijadikan sebagai pemuas bagi tiap tamu. Maka dari itu, tak heran jika gadis tersebut sering keluar masuk ke tiap kamar. Dan disitulah setiap melihat aktivitas si pelayan hotel, Ben selalu mengalami nyeri dada yang luar biasa. Di mana secara tak sadar, Ben sebenarnya sedang merasakan sakit hati ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Kemudian, hasil kunjungan pelayan hotel akan disimpan serta dibekukan ke dalam kulkas. Itulah mengapa tak heran jika si pelayan hotel beserta si wanita kursi roda tidaklah diberikan perlakuan seperti si barista. Karena dari makanan saja, mereka berdua sebenarnya sudah dibedakan. Tak sama seperti si kakek beserta si barista yang mengkonsumsi makanan normal, kedua wanita itu hanya menyantap cairan putih yang sudah dibekukan. Di mana perlakuan itu benar-benar menandakan bahwa keluarganya Ben sudah dianggap rendah serendah-rendahnya. Tapi mereka bertiga tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi Ben yang seperti itu. Ben yang selalu percaya bahwa ia bisa mengandalkan obat untuk terhindar dari suara seru-seru sepasang kekasih. Yang pada faktanya, suara itu berasal dari suara anaknya sendiri yang selalu digunakan oleh tamu lain. Dan di samping itu, Ben gak sadar bahwa obat tersebut memang disiapkan untuk dirinya. Karena selain mendapatkan efek rileks, seluruh ingatan Ben akan terrefresh dengan sendirinya dalam kurun waktu tertentu. Hasilnya, gak ada harapan bagi keluarga itu untuk bisa keluar dari hotel tersebut. Dan kalau kalian ingat, terdapat satu peraturan yang sempat diucap oleh si pengurus hotel, yaitu jangan berlari di dalam lorong. Usut punya usut, peraturan itu bisa ada karena sebelumnya istrinya Ben yang masih sehat sempat berusaha untuk kabur. Namun dikarenakan perilaku itu, wanita itu pun langsung dikeroyok oleh para tamu sampai-sampai mengalami lumpuh otak. Dan sudah jelas, atas kejadian itu, si pengurus hotel semakin tegas dengan aturan. Si kakek benar-benar berusaha untuk menjaga keseimbangan di dalam hotel selagi para tamu tetap dipuaskan. Karena sesungguhnya, para tamu yang gak pernah pergi itu rutin memberi modal agar kegiatan di hotel tetap berlangsung.
Sampai pada akhirnya, mereka semua sudah sangat rindu dengan peristiwa pemberontakan yang berujung si barista sengaja mengancam anaknya Ben untuk melayani ayahnya sendiri. Dan dari situlah si barista tahu bahwa Ben akan melawan serta mengajak anaknya untuk kabur. Di mana pada saat yang bersamaan, para tamu langsung diprovokasi oleh si barista. Alhasil, kacaulah seluruh keadaan di hotel itu. Si kakek turut dikunci oleh si barista secara tiba-tiba agar seluruh keinginan mereka semua bisa terwujud di hari itu. Yang apa boleh buat, pada akhirnya si kakek pun harus tewas sedangkan si pelayan hotel harus mengalami lumpuh otak. Namun, peristiwa itu tidak membuat para tamu berhenti, di mana mereka sengaja memperkerjakan pengurus baru dan peranan Ben kembali terulang. Ya, itulah mengapa sepanjang pengulangan tersebut berjalan, aturan di dalam hotel selalu menegaskan untuk tetap hening. Karena tak lain tak bukan, aturan itu dibuat demi menghindari kecurigaan dari Ben sendiri. Gimana guys, film kali ini benar-benar mind-blowing atau tidak? Dan jika kalian setuju, silahkan kalian komentar aja ya di bawah. Dan kalau tidak setuju, silahkan komentar juga. Ya, pada kesimpulannya sih, kalian jangan pernah percaya kepada orang baru. Hal ini tidak bosan-bosannya gue sampaikan agar kalian selaku penonton dari Mager Nonton bisa selalu sehat serta selamat ya guys. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua nanti cabut dulu. Dadah.